Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Duyanto dari jurusan 11 TKJ2. Di sini saya akan membuat sebuah video konfigurasi DNS atau Domain Name Server, FTP, file, database, dan server. Dia itu menggunakan VirtualBox dikarenakan server yang disediakan oleh sekolah atau yang bisa disebut lab jaringan MainID ini sedang mengalami trouble error yang entah kapan siapnya. Jadi saya buat saja di VirtualBox. Langsung saja saya mulai. Agar memudahkan dalam konfigurasi, login Debian-nya menggunakan root dan menggunakan password 1 sampai 8. Jika sudah, pergi ke nano/etc/networking/interface. Di sini yang allow hot plug ini kita hapus dan ubah menjadi auto. Lalu yang DHCP ini kita hapus dan ubah menjadi static. Kita enter, kita tab, lalu kita masukkan address itu IP yang mau dimasukkan sebagai interface atau sebagai IP dari host. Saya menggunakan address 200.100.1.21, lalu kita enter, kita tab lagi, lalu kita masukkan net mask yaitu 255.255.0. Netmask ini mengikuti kelas dari IP yang kita gunakan. Lalu kita masukkan kembali auto th0.2.1, enter, kita masukkan ifs eth0.2.1 spasi inet static. Lalu kita masukkan addressnya. Ini 200.100.1.22. Lalu netmasknya sama. Jadi kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita akan restart. Networknya untuk mengubah IP dari settingan sebelumnya menjadi IP yang sudah kita setting. Jika sudah seperti ini berarti sudah. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil, kita ketikkan ifconfig dan lihat pada bagian ETH0 ini IP-nya apakah sudah berganti dan IP ETH01 ini apakah sudah berganti. Masuk ke apt get install bin 9 untuk mengunduh bin 9 nya untuk mengatur DNS nya. Kita Y lalu enter. Di sini dia minta untuk kita mengubah DVD ini menjadi untuk mengubah kita menjadi DVD 1, kita masuk ke bagian networking setting, masuk ke bagian storage, yang empty ini kita masukin DVD 1 atau Debian AMD DVD 1 ini. Jadi kita oke. Jika sudah lalu kita enter, maka dia akan memproses install. Lalu selanjutnya itu masuk ke nano/etc bin/.
name conf, lalu kita enter. Pada bagian ini kita di sini buat yang baru, bisa ikuti saya saja. Yang pertama ini yaitu sebagai domain kita, atau sebagai untuk membuat domain nanti. Lalu kita masuk ke pengaturan kedua, sama sebenarnya. Bedanya di sini bukan memakai com tapi memakai or.id. Lalu yang ketiga ini sebagai IP-nya. Pada bagian ini jangan sampai salah ketik karena akan menggagalkan semuanya. Lalu kita masuk ke cd titik slash etc slash bin. Lalu kita enter. Jika sudah, kita masuk ke cp db titik lokal titik db titik nova. Kita nanti memasukkan zona. Lalu yang kedua, dan yang ketiga untuk IP-nya. Kita ketik nano db titik apa. Jika sudah di sini, yang localhost ini localhost ini kita ganti menjadi nama domain pertama kita. Lalu yang pada bagian bawah ini, yang localhost ini juga kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan sampai salah ketik. Lalu yang di sini IP-nya kita ubah menjadi IP yang kita atur pertama tadi. Lalu yang bawah ini kita hapus
kita ganti menjadi seperti ini. Dan kita masukkan IP yang sama. Yang bagian sini juga ikutin saja. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu enter, masuk ke bagian zona kedua, yaitu nama yang kedua, yang localhost ini diganti menjadi nama yang or.id tadi. Dan localhostnya diubah dan IP-nya juga. Mengikuti pengaturan yang sebelumnya, konfigurasi yang sebelumnya maksudnya. Jika sudah, kita Ctrl X lalu Y dan enter. Masuk ke yang terakhir untuk pengaturan dari IP-nya, masuk ke nano db titik 200, kita enter. Nah, localhost ini memasukkan nama domain pertama kita. Lalu pergi yang ke bawah, yang NS ini kita masukkan yang nama domain pertama kita. Lalu yang bawah ini, yang 100 ini kita ubah bisa menjadi IP kita, misalkan IP kita 2122, kita masukkan di sini 2121 dan 2222 seperti berikut ini. Dan di sini yang bagian ketiga ini kita masukkan www di depannya. Jangan lupa di belakang ini harus ada titiknya. Lalu masukkan ke bagian IP yang kedua, itu masukkan 22. Lalu masukkan yang bagian domain name yang kedua, yang or.id. Dan di sini kita tambahkan www di depannya dan masukkan domain name yang kedua yang or.id. Jangan lupa titik. Jika sudah, kita Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya itu nano /etc/resolve_conf, kita enter. Dan di sini kita pergi ke bagian bawah, lalu kita tambah yang baru. Kita ketik search untuk laman pencarian. Kita masukin nama domain pertama kita.
Lalu kita masukkan IP-nya, masuk yang kedua, masukkan name domain yang kedua. Jangan sampai salah. Jika sudah, kita Ctrl X ya, lalu restart set pengaturan. Jangan ketik server bin 9 restart, kita enter. Jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Untuk selanjutnya untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, bisa masuk ke ns lookup apa.com. Tunggu sebentar. Jika muncul tampilan seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Nah, untuk di bagian server, jika melakukan ns lookup tapi untuk jaringan yang kita gunakan itu bukan jaringan yang sama dengan jaringan yang terdapat pada server, maka ns lookup ini tidak akan berhasil pada server karena berbeda IP yang digunakan atau IP lokalnya. Ya sudah, masuk ke ns lookup kedua. Maka dia tampilannya akan muncul IP yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu untuk mengecek IP-nya juga sama, ns lookup, lalu kita masukkan IP-nya. Jika sudah terlihat, maka dia akan muncul tampilan alamat nama DNS-nya dan IP yang kedua. Selanjutnya masuk ke bagian network, CD storage. Yang CD itu kita ubah menjadi DVD 2. Lalu kita oke. Jika sudah, masuk ke bagian apt, cd-rom ident untuk mengidentiti dari CD-ROM-nya. Selanjutnya kita masuk ke apt cd-rom add untuk menambahkan CD-ROM, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Untuk konfigurasi DNS atau domain name server sudah berhasil. Selanjutnya masuk ke bagian konfigurasi FTP database, FTP file database dan server. Yang pertama dilakukan adalah mengetik apt get install prof tpd. Lalu kita lalu enter. Di sini dia minta untuk kita memindahkan DVD kembali. Lalu kita masuk ke bagian network setting, masuk ke storage. Yang DVD ini kita ubah menjadi DVD 1. Lalu kita enter. Jika masih belum bisa, kita masuk lagi untuk mengganti kembali. Kita ulang sampai dia muncul tampilan seperti kita ulang proses tadi hingga muncul seperti ini. Kita pilih yang standalone, lalu kita enter. Maka dia akan memproses mendownload. Dan seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian /etc/ prof
Sana prof tpd slash prof tpd conf, lalu kita enter. Masuk ke bagian server name ini, kita ubah menjadi DNS yang pertama tadi. Jika sudah, kita pergi ke paling bawah, bagian paling bawah, lalu kita enter, kita buat konfigurasi, boleh diikuti saja. Yang setelah user ini kita klik tab. Lalu masuk ke yang kedua. Lalu kita akan masuk ke bagian folder FTP dengan seperti berikut. Kita masukkan mkdir slash file ftp, lalu kita enter, lalu masukkan chmod min r capital, lalu masukkan 777 spasi slash file ftp, kita enter, lalu masuk ke cd slash file ftp, lalu kita enter, lalu kita masukkan mkdir file 1 spasi file 2 spasi dan file 3 spasi. Jika sudah, lalu kita enter, lalu masuk ke untuk menambahkan user, kita dengan user add min d spasi slash file ftp slash spasi admin, lalu kita enter. Jika sudah, masukkan password admin, lalu kita enter. Kita masukkan password yang mudah saja, contohnya 1 sampai 8. Kita enter, kita masukkan kembali passwordnya, lalu kita enter. Jika sudah ini berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan mereset pengaturannya dengan service prof tpd restart, maka dia akan restarting. Jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Lanjut ke pengaturan lanjut ke konfigurasi web server dengan apt get dengan install apt get install apache 2 php 5. Lalu kita enter. Ini kita klik ketik Y lalu enter.
Di sini dia akan meminta kita untuk memindahkan DVD kembali. Lalu kita pindahkan DVD-nya menjadi DVD 1 yang seperti yang diminta. Dan di sini bawah sini. Lalu kita enter, maka dia akan proses menginstal. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai bakal seperti ini. Selanjutnya masuk ke bagian nano /etc /apache2 /site variable /default. Lalu kita enter. Lalu yang masuk ke bagian server admin ini, yang localhost ini kita ganti menjadi DNS pertama kita. Lalu kita enter, kita tab, kita tambahkan server name dengan server S-nya besar atau S-nya kapital dan name N-nya kapital. Lalu kita spasi, lalu masukkan website www.nova.com. Kita enter, lalu tab, kita yang di bawahnya lagi kita masukkan server alias. Tiap katanya itu tiap awalan kata di kapital. Lalu kita masukkan DNS pertama kita. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita akan lakukan restart sistem. Service Apache 2 restart. Lalu kita Enter. Tunggu dia sampai berhasil dan bertuliskan OK. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, konfigurasi web server berikutnya dengan nano /var/www/index.html. Kita masuk. Lalu pada bagian it's work ini bisa kita hapus dan kita ganti menjadi nama kita. Dan yang ke this is the default web ini bisa kita hapus. Dan konfigurasinya bisa kita ganti seperti ikuti saya saja. SysA ref ref 2 php myadmin 2 tutup kurung ini untuk konfigurasi dalam web servernya.
settingannya, konfigurasinya seperti ini. Yang pada bagian pertama itu diubah menjadi nama nama kalian. Lalu masuk ke yang kedua ini kita ganti untuk buka kurung A spasi ref sama dengan titik 2 phpMyAdmin, itu bisa masukkan DNS pertama kalian. Lalu dimasukkan setelah nama DNS kalian itu dimasukkan komen buka kurung /a buka kurung lancip. Yang pada bagian bawah itu untuk akses webnya kalau nggak salah, itu bisa dimasukkan sama seperti tadi, cuman phpMyAdmin itu bisa diganti garis miring 2 kali, habis itu nama DNS kalian. Yang pertama itu DNS pertama dan yang kedua itu DNS kedua, seperti ini. Untuk yang komen keempat ini bisa komen bebas. Saya masukkan komen terima kasih telah berkunjung di website saja. Jika sudah, kita Ctrl X ya, dan enter. Lalu selanjutnya itu mengkonfigurasi database server dengan kita masukkan komen apt-get install MySQL server MySQL client. Jadi kita enter, jadi kita di sini kita masukkan passwordnya, bisa kita masukkan 1 sampai 8 saja. Lalu kita tab dan enter. Di sini kita repeat masukkan password. Kita tab lalu enter. Maka dia akan menginstal. Menginstal program, menginstal pokoknya. Yang kemudian kita masuk ke komen selanjutnya untuk instalasi phpMyAdmin dengan komen apt-get install phpMyAdmin. Kita enter dan di sini yang pada bagian Apache 2 ini kita spasi lalu kita tab. Kita spasi di Apache 2 itu agar men-checklist. Lalu kita enterkan, lalu dia akan menginstal dan pengaturannya kita yes kan. Lalu kita masukkan password lagi, bisa dengan 1 sampai 8. Maka dia akan menginstal. Jika sudah seperti ini, kita akan keluar sebentar. Dari sini kita akan masuk ke setting terlebih dahulu, masuk ke storage. Yang kaset ini CD ini kita akan hapus, lalu masuk ke network. Yang adapter 1 ini kita ubah menjadi host only adapter. Setelahnya yang adapter 2 ini kita ubah menjadi NAT dan kita oke. Dan sekarang kita start. Setelah ini pergi ke control panel, network and sharing center, ke change adapter setting. Pergi ke bagian network, properties, dan masuk ke ini
Pada IP address ini kita masukkan IP 200.100.1 dan IP-nya yang paling terakhir itu masukkan IP sebelum IP pertama kita. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita oke dan close. Jika sudah, kita masuk ke aplikasi yang sudah kita download, yaitu WinSCP, dan kita akan login dengan 200.100.1.21. Ya, username-nya ini admin dan passwordnya itu 1 sampai 8, dan kita login. Ya, jika sudah di sini kita akan memasukkan file yang sudah kita download, itu file surat dan file WordPress yang sudah kita unduh. Caranya bisa dengan masuk ke Word, masuk ke file yang sudah kita download tersebut. Misal ini dua file ini kita select, habis itu kita drop ke sini, maka dia akan pindah. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita cek dengan Google Chrome. Cara ceknya itu hanya masuk ke IP kita 200.100.1.21, dan enter. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke website kita. Dan selanjutnya kita akan ngecek atau untuk mengetahui apakah filenya sudah masuk atau belum, dengan ketik ls, enter. Ternyata sudah terbaca, masuk dia file surat zip dan WordPress zipnya. Selanjutnya kita akan ketikkan mv spasi WordPress ini, lalu /var/www, dan enter. Jika sudah, kita akan masuk ke ini cd/var/www, dan enter. Selanjutnya itu kita akan lihat apakah dia sudah terbaca dengan ketik ls. Sudah terbaca ternyata, index.html. Selanjutnya itu ketikkan apt get install unzip. Seperti ini, lalu kita enter saja. Dia meminta untuk pergantian DVD, kita ganti DVD-nya. Lalu kita enter. Langkah selanjutnya itu kita akan ketikkan unzip WordPress ini. Lalu kita enter, maka dia akan mengunzip semuanya hingga selesai. Selanjutnya kita akan ketikkan cd WordPress seperti ini, lalu kita enter, dan kita masukkan lagi komen cp wp config strip sampel titik php spasi wp strip lagi wp strip config titik pnp. Maksudnya php. Lalu kita enter. Maaf, ini tadi salah ketik, seharusnya config php. Nah, sudah seperti ini, kita ketikkan nano wp config php, lalu enter.
Lalu kita akan masuk ke sini, kita drag ke bawah. Ada di sini yang database ini kita ubah menjadi WordPress. WordPress. Dan yang username here ini kita ubah menjadi root. Dan yang password here ini kita ubah menjadi admin. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita masuk kembali ke ini untuk mengecek apakah sudah masuk. Sudah. Ctrl X, Y. Sudah. Kita akan masuk ke cd garis miring var /www. Kita enter. Ya sudah, kita akan ketik ls. Apakah sudah masuk? Selanjutnya masuk ke bagian cd /file ftp, lalu enter. Selanjutnya kita akan ketikkan ls. Apakah suratnya sudah terbaca? Selanjutnya itu ketik mv surat .zip /var/www. Setelah itu enter. Setelah itu masuk ke cd /var/www, enter. Selanjutnya itu masuk ke ls dan kita enter. apt get install unzip. Lalu kita enter. unzip surat.zip. Lalu kita enter sampai selesai dia. Jika sudah, kita akan cek lagi dengan ketikan ls dan enter. Maka suratnya sudah terbaca atau sudah teranzip. Selanjutnya kita akan ketikkan MySQL bentar. Kembali. MySQL spasi strip u root t. Kita enter. Kita masukkan password 1 sampai 8. Kita enter. Di bagian ini kita akan ketikkan create database create database surat titik koma. Create database surat. Jika sudah, kita enter. Selanjutnya kita akan cek dengan show database atau show databases pakai S. Show databases. Jika sudah, kita enter, maka dia akan keluar seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, itu
Sebelum itu kita Ctrl C. Nah, untuk keluar, setelah itu kita akan masukkan cd spasi slash etc slash apache 2 slash sites enable lalu kita enter. Jika sudah, kita akan cek dengan ls, maka dia akan keluar 00 default seperti ini. Selanjutnya kita akan ketikkan cp 000 slash default strip default surat seperti ini. Lalu kita akan enter, lalu kita akan cek, maka dia akan tertulis surat di dalamnya. Langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke sebentar. Jika sudah, kita akan ketikkan dulu cd slash file ftp lalu enter. Selanjutnya kita masukkan komen nano slash etc slash apache 2 slash sites available default lalu kita masuk. Lalu yang pada bagian dokumen root ini, yang setelah www ini kita tambahkan slash, tambahkan surat. Oke. Setelahnya kita Ctrl X ya dan enter, dan kita pastikan apakah sudah terganti. Sudah, Ctrl X kembali. Setelahnya itu kita ketikkan cd slash var slash www, lalu kita enter. Setelahnya kita ketikkan cd spasi slash caps lock surat slash home, lalu kita enter. Sebentar, cd kita ketikkan cd slash etc slash apache 2 slash sites available, kita enter. Lalu kita ketikkan cd slash var slash www slash caps lock surat slash home. Ya sudah, kita enter. Selanjutnya kita akan ketikkan nano spasi koneksi .php, lalu kita enter. Pada bagian ini, di localhostnya ini, kita pada bagian yang ketiga ini kita masuk ke tengah dari tanda petiknya, kita tambah admin. Lalu yang db surat ini kita ganti menjadi surat aja. Kita Ctrl X ya dan enter. Selanjutnya kita akan restart dengan ketik service apache 2 restart, kita enter. Udah selesai. Oke, baru komputer klien login. Jadi sebenarnya kalau kita konfigurasinya menggunakan server Promox ini, kita harus melakukan konfigurasi kembali seperti ini. Cuman karena saya tidak bisa menggunakan Promox dan saya menggunakan VirtualBox, jadi saya
dalam pengaturan VirtualBox tersebut saya tidak harus mengkonfigurasi seperti ini kembali. Selanjutnya kita akan login ke PHP MyAdmin ini. Dari sini kita akan masuk ke domain yang sudah kita buat itu. Kalau saya ketikkan nama Nova my PHP admin pakai bahasa Indonesia belum ngerti. Oke, username itu kita masukkan itu root, lalu kita masukkan passwordnya 1 sampai 8, lalu kita go. Oke, terus dari sini kita masuk ke SQL. Import file, open, go. Udah seperti ini, juga sudah seperti ini. Kita ke bagian new tab, lalu kita ini kita ganti PHP my admin ini kita ganti jadi surat, lalu kita slash enter. Ya, tadi setelah dari konfigurasi yang tadi itu, kalian kan masuk ke file nama misal nova.com surat itu kan, dia akan login ke laman ini. Tapi karena saya wifi saya tuh sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa login ke dalam Chrome-nya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.